Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu 17 Agustus tahun 2025. Biasanya epistel ini menjadi khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga. Semoga bisa menjadi referensi kepada kita. Kami akan bacakan firman Tuhan tertulis dalam Yeremia 34 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya, bangsa Ibrani, yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku kusuruhkan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menuduhkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan perempuan lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita di tanggal 17 Agustus ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tema yang ditetapkan kepada kita adalah hiduplah sebagai orang merdeka. Tema ini mengajak jemaat untuk tidak hanya merayakan kemerdekaan secara simbolis atau seremonial saja, tapi benar-benar hidup sebagai pribadi yang merdeka secara rohani, moral, dan sosial. Yeremia pasal 34 ayat yang ke-12 sampai 16 adalah teguran keras Tuhan kepada umat Israel melalui Nabi Yeremia. Ada konteks sejarah dan spiritual yang terjadi di sana. Yang pertama, umat Israel dahulu diperintahkan Tuhan agar setiap 7 tahun membebaskan budak Ibrani. Ini bisa kita baca di Imamat 25 ayat 10 dan Ulangan 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Dalam masa pemerintahan Raja Sedekia, mereka sempat menaati perintah ini, membebaskan budak-budak mereka. Namun kemudian mereka melanggar janji, menarik kembali budak-budak itu menjadi hamba mereka lagi. Jadi saudara-saudara, ini adalah kemunafikan dan pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Tuhan. Tuhan menilai tindakan tersebut sebagai penajisan namanya dan penghinaan terhadap kebebasan yang telah Ia anugerahkan sejak mereka keluar dari perbudakan Mesir. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana merasa kita hidup sebagai orang merdeka.
di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang merdeka, janganlah kiranya kita sesungguhnya menjadi penjajah kepada orang lain. Artinya di hadapan kita, jangan sampai orang tidak merasa bebas di tengah-tengah hidupnya. Itulah tadi dalam konteks Alkitab kita diperintahkan, kalau ada budak, mereka sudah bertahun-tahun, sekitar 6 tahun menjadi budak, tahun ke-7 dia harus dilepaskan begitu, sehingga kebebasan itu ada kepada dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kita mengaplikasikan khotbah ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan mengulangi perbudakan lama. Di Yeremia pasal 34 ayat 16 dikatakan, tapi sesudah itu kamu berbalik dan menajiskan aku. Banyak orang Kristen yang sudah dibebaskan oleh Kristus, namun kembali hidup, berada di dalam dosa, berada di dalam keserakahan, kebencian, atau ketidakadilan sosial. Di dalam hidup kita, ketika kita sudah berbalik dari kehidupan yang lama, jangan kembali kepada dosa-dosa lama. Demikian maksudnya. Sehingga kemerdekaan sejati adalah hidup di dalam ketaatan, di dalam kebebasan, bebas dari belenggu dosa. Sebagai warga negara, jangan memperbudak orang lain melalui ketidakadilan, korupsi, eksploitasi pekerja, dan lain-lain sebagainya. Jangan kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, menjadi pelaku-pelaku membuat orang tidak merdeka di tengah-tengah hidupnya. Begitu. Kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hormati perjanjian kemerdekaan. Firman Tuhan di ayat 15 tadi berkata, kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku. Jadi perjanjian itu harus dijaga. Perjanjian itu tidak bisa diingkari. Karena di dalam perjanjian itu ada hak dan tanggung jawab di sana. Kemerdekaan bukan hanya hak, tapi juga adalah tanggung jawab. Bangsa yang telah merdeka harus hidup dalam integritas, hidup dalam keadilan, dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupannya. Kita sudah menerima kemerdekaan dari Kristus. Jangan ingkar perjanjian itu. Apa itu perjanjian itu? Ketika kita dibaptis, ketika kita menerima Kristus, sesungguhnya itu adalah perjanjian kita kepada Tuhan. Jangan kita ingkari. Sebagai bangsa yang merdeka, mari jaga perjanjian kemerdekaan itu. Kalau dihubungkan dengan kemerdekaan dan bangsa negara kita, proklamasi itu adalah bentuk daripada perjanjian, memproklamirkan tentang kemerdekaan untuk membentuk sebuah bangsa yang senantiasa harus kita rawat. Artinya ketika kita sudah merdeka hari ini, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana merawat, bahkan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Yang ketiga, kemerdekaan sejati hanya datang dari Tuhan. Aku telah mengadakan perjanjian, demikian firman Tuhan. Ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kemerdekaan dari Mesir bukan karena kekuatan bangsa Israel. Kemerdekaan dari Mesir, mereka bisa keluar dari tanah Mesir ke tanah leluhur mereka, bukan karena gagah mereka, tapi semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Sebab itu ketika kita merdeka, kita bertanggung jawab menggunakan kemerdekaan itu untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang kunci
kunci, dia bisa membuka, tapi bisa juga mengurung. Ada seseorang yang baru saja dibebaskan dari penjara. Ia membuka pintu penjara itu lalu keluar dengan menikmati kemerdekaan. Namun setelah beberapa waktu, ia kembali membuka pintu penjara itu dan masuk di dalamnya dan tinggal di sana dan mengunci dari dalam. Gambaran ini adalah gambaran orang yang kembali ke dalam dosa-dosa lama. Dia sudah meninggalkan, tapi dia kembali ke kehidupan yang lama. Jadi kuncinya tidak lagi untuk membuka penjara itu, tapi untuk mengurung dia di dalamnya. Artinya apa? Artinya hendaklah kunci kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita jangan menjadi hal yang negatif yang dapat mengurung kita dalam keadaan hal-hal yang negatif, dosa-dosa lama dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ketika kita sudah merdeka, maka kita harus berdiri teguh, hidup di dalam iman dan di dalam kebenaran. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Biarlah kita sungguh-sungguh dimerdekakan dari dosa dan senantiasa berada di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bertepatan dengan kemerdekaan negara kita, biarlah kita sungguh-sungguh berdoa untuk negara ini. Ada banyak kekhawatiran kita di akhir-akhir ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi mari kita bawa ke dalam doa. Tidak cukup hanya bersungut-sungut, tidak cukup hanya memposting di dunia maya, tapi tugas kita adalah berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati pemimpin kita, memberikan kebijakan untuk mengurus negara ini. Hidup kita juga telah dimerdekakan oleh Kristus. Mari hidupi kemerdekaan itu dengan melepaskan diri dari dosa, dengan menjaga komitmen perjanjian dengan Tuhan, dan mewujud nyatakan keadilan dan kasih dalam kehidupan sosial. Jangan hanya merdeka dari penjajah, tapi juga merdeka dari dosa, merdeka dari keegoisan, dan merdeka dengan mempunyai kepedulian di tengah-tengah hidup kita. Hiduplah sebagai orang merdeka di dalam Kristus dan untuk sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa memberkati kami dalam hidup kami. Amin.